Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kembali kita dapat bersama-sama beribadah pada pagi ini. Mari saudara-saudara kita bersama-sama siapkan hati kita di dalam doa dan memohon anugerah Tuhan untuk saat kita mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami, dan Roh Kudus sendiri yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, biarlah Tuhan Kau topang dia dengan kuat kuasa-Mu. Dan Tuhan Roh Kudus memimpin kami, menolong kami untuk kami memahami kebenaran ini. Dan juga memberikan hati seorang hamba yang untuk mendengar dan mentaati kebenaran firman-Mu. Demikian kami memohon Tuhan Engkau beserta dengan kami pada saat ini. Dan saat kami menanti-nantikan-Mu, berkat-Mu Tuhan Kau curahkan dan Kau limpahkan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk saat-saat indah seperti ini Tuhan. Karena kami rindu dan kami menantikan-Mu. Demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang menurut saya tema ini adalah satu tema yang sehari-hari yang sebetulnya kita hadapi permasalahannya. Jarang sekali saudara-saudara kita membahasnya secara khusus dan secara spesifik. Nah, pagi ini saudara kita akan merenungkan tentang apakah kita mengikuti Yesus atau mengikuti tradisi. Nah saudara, sebenarnya kalau ini satu pertanyaan pilihan saudara, saya percaya tidak ada seseorang pun di antara kami yang mengatakan kita mengikuti tradisi, kita mengikuti Yesus. Ya, pertanyaan simpel sekali dan kita akan jawab saudara. Tetapi saudara-saudara, apakah seorang yang mengikuti Yesus dia tidak perlu peduli tradisi? Ini pertanyaan yang sebetulnya yang harus menolong kita saudara untuk kita mengkaji lebih dalam saudara. Saudara, kita akan baca dari satu bagian firman Tuhan dan kita akan menyimak pemahaman ini saudara. Kita melihat daripada apa yang tercatat dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Satu pembacaan yang cukup panjang saudara. Pada suatu kali serombongan saudara ya, bukan serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Nah, pengertian najis ini bukan sekedar kotor, tidak hygiene saudara, tapi najis ini dikaitkan juga sesuatu yang tidak layak, dikaitkan dengan apa yang mereka yakini dan apa yang mereka percaya bahwa itu akan mengotorkan hidup mereka, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah saudara, kita lanjut lagi dengan ayat yang berikutnya. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Nah saudara, ini bukan hanya orang Yahudi ya, tapi kita pun siapapun kalau makan, kalau tangannya kotor dibasuh dulu saudara ya. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Ayat yang kelima. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ayat yang ke-6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat yang ke-9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah kugunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak
membiarkannya lagi berbuat sesuatu apapun, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapa atau ibunya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat. Demi adat istiadat yaitu yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Saudara-saudara, kita memperhatikan apa yang menjadi percakapan antara Yesus dengan serombongan orang Farisi. Saudara-saudara, kalau saudara bisa menemukan teguran Yesus tentang tradisi, saudara, kalau kita perhatikan dengan baik, saudara, kita tidak menemukannya, saudara, di dalam pembacaan ini. Yesus tidak menegur apakah tradisi itu baik atau buruk, tetapi Yesus menegur mereka yang melakukan tradisi itu karena mereka itu munafik. Mereka ditegur karena mereka itu mengabaikan, menyampingkan firman Tuhan. Mereka menyampingkan firman Tuhan dan mereka menekankan tentang ajaran manusia. Saudara, itulah yang menjadi teguran Yesus kepada orang-orang Farisi yang datang bertanya kepada dia. Nah, saudara, kita perlu menyadari, saudara-saudara, bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang relatif. Saudara, kalau hari ini kita di kalangan tertentu tradisinya seperti ini, kita di kalangan yang berbeda tradisinya lain. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa menyangkali bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini dengan tradisi yang berlaku di dalam kehidupan kita. Saudara, jika hari ini kita katakan setelah kita menjadi orang Kristen, kita tidak mau mengikuti tradisi, saudara, itu sulit sekali kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Namun, saudara, tentu, saudara, ada banyak hal yang perlu kita kaji, saudara. Kita perlu belajar, saudara-saudara, bahwa sebenarnya apa yang dikaitkan dengan doktrin atau kebenaran yang kita percaya, saudara, itu adalah sesuatu yang mengandung otoritas yang tertinggi. Otoritas yang tertinggi yang kita yakini di dalam apa yang kita percaya kan dalam kehidupan kita yang mengikuti Yesus. Namun, saudara-saudara, yang dikatakan tradisi itu bahkan di setiap keluarga pun, saudara, ada tradisi-tradisi tertentu, saudara, yang berbeda. Misalnya kalau saudara biasa di rumah, tradisi saudara kalau merayakan ulang tahun harus dengan kue ulang tahun, harus barangkali dengan perayaan khusus, barangkali makan bersama. Tetapi saudara-saudara, di keluarga lain cukup barangkali dengan ucapan selamat ulang tahun, atau barangkali tumpengan kalau ulang tahun. Saudara, ini adalah sesuatu yang berbeda satu keluarga dengan yang lain. Itu yang saya maksudkan dengan relatif, saudara, ya. Tidak persis sama. Tiap suku bangsa ada adat istiadatnya tersendiri. Tetapi saudara-saudara, kebenaran daripada Alkitab itu bersifat mutlak. Jadi saudara, kita melihat di sini bukan masalah kalau kita sudah mengikuti Yesus, kita tidak lagi memperhatikan tradisi. Kita lihat-lihat dulu, saudara-saudara, ya. Kita lihat, harus tahu dan memahami dulu. Teguran Yesus kembali mengingatkan kita di sini bahwa bukan tentang apa yang mereka lakukan, misalnya cuci tangan sebelum makan. Kita pun lakukan itu, saudara. Kalau mereka bepergian ke tempat jauh atau ke pasar, saudara, di zaman itu tentunya tidak seperti hari ini, saudara, fasilitasnya. Mereka tidak berkendaraan mobil. Kalau kita mungkin barangkali dari rumah, saudara, halaman rumah sudah naik mobil dan sampai ke tempat, kemudian kembali ke rumah, saudara. Terhindar daripada debu yang barangkali akan melekat pada tubuh kita. Tetapi saudara, di zaman itu, saudara, bukan mereka hanya membasuh barang-barang yang mereka bawa, saudara, mereka juga, saudara, membasuh kaki mereka yang paling rawan untuk melekat debu pada kaki mereka dalam perjalanan mereka bepergian. Saudara, teguran Yesus di sini adalah karena hati mereka yang munafik, saudara, di dalam mereka menjalankan tradisi itu dan di dalam mengikuti Yesus. Nah, saudara, teguran yang lain yang kita perhatikan, saudara, yang kedua adalah Yesus menegur mereka karena percuma mereka ibadah kepada Tuhan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran manusia. Jadi, saudara, kita tahu bahwa tradisi itu relatif, tetapi firman Tuhan itu adalah mutlak. Tapi mereka lebih menekankan ajaran manusia daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita melihat lagi teguran yang keras sekali yang diberikan oleh Yesus. Perintah Allah diabaikan atau menyampingkan firman Tuhan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara, mereka punya kewajiban untuk memelihara orang tua. Itu adalah bagian firman Tuhan yang kita baca. Tetapi karena mereka sudah memberikan persembahan kepada Allah,
lalu mereka katakan saya sudah tidak punya apa lagi dan tidak lagi berkewajiban untuk memelihara orang tua. Dengan demikian saudara, kita melihat bahwa orang-orang Farisi lebih menekankan tentang apa yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang harus seperti itu. Ya, persembahan itu sudah menjadi sesuatu Taurat yang mereka taati. Mereka beri persembahan kepada Tuhan, tetapi justru mereka mengabaikan kewajiban mereka untuk memelihara orang tua. Nah saudara, masih banyak lagi tentu hal yang bisa dibahas di dalam hal ini. Di dalam firman Tuhan tadi katakan masih banyak lagi hal yang lain yang mereka lakukan. Saudara, tetapi marilah kita perhatikan saudara-saudara, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan kita hari ini di dalam kita membahas tema tentang mengikuti Yesus atau mengikuti tradisi. Pertama-tama saudara, kita harus menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan itu lebih unggul daripada tradisi. Kebenaran firman Tuhan mutlak, tradisi relatif. Di satu tempat dan tempat lain bisa berbeda, saudara-saudara. Tetapi tradisi itu adalah turun-temurun, saudara, menjadi sesuatu kebiasaan kita, sesuatu yang kita di masyarakat itu menerimanya dan mengikutinya. Saudara, sebagai bagian daripada kehidupan masyarakat itu kita tidak bisa menghindari atau kita tidak bisa mengelak, saudara, untuk kita juga menjadi bagian dari masyarakat itu di dalam tradisi itu. Saudara, kalau kita katakanlah, ambil satu contoh, saudara, katakanlah Chinese New Year, saudara. Nah, saudara, kita sudah percaya kepada Yesus, kita adalah masyarakat Tionghoa yang dimana turun-temurun kita mengingat ya berkat yang kita alami di dalam kehidupan kita pada musim semi, di awal musim semi itu atau mungkin di awal tahun kita datang bersama-sama dengan keluarga bersyukur dan merayakannya. Nah saudara, tidak ada permasalahan dengan merayakan Chinese New Year. Tetapi saudara, barangkali perayaan itu saudara dimaknai dengan sesuatu yang lebih daripada sekedar hanya perayaan, saudara. Saat-saat itu menjadi saat-saat di mana kita bersyukur kepada Tuhan, bukan membawa persembahan kita kepada sesuatu yang kita kaitkan dengan berkat yang datang bukan yang dari Tuhan, tapi dari sesuatu yang lain. Saudara, banyak sekali simbol-simbol dari Chinese New Year. Tidak ada masalah sebenarnya, misalnya itu hanya simbol, saudara. Katakanlah seperti jeruk yang dikaitkan dengan kaitannya dengan suatu kedamaian, ya, sesuatu yang dikaitkan dengan simbol bahwa dengan adanya jeruk itu yang bunyi namanya itu Chen, Xing Xiang Si Chen gitu, ada sesuatu yang kita pikirkan terjadi. Pingguo yang dikaitkan dengan ping, ada kata pinang di sana, kata fu yang diterbalikkan. Saudara, tidak ada masalah dengan simbol-simbol itu. Tetapi siapa yang memberkati kita sehingga kita mengalami damai sejahtera? Siapa yang memberkati kita sehingga Tuhan menjadikan kita berhasil dalam pekerjaan kita? Siapa yang memberikan kita berkat, saudara? Nah, bukan simbol itu yang memberikan kita berkat, tetapi Allah yang memberikan kita berkat. Sehingga pada saat-saat kita ingin bersyukur, kita justru bersyukur bukan pada simbol itu, sesuatu sumber yang lain, tapi kita bersyukur pada Allah, sumber segala berkat itu. Nah, saudara-saudara, banyak tradisi yang kita ikuti, saudara, sebenarnya tidak ada permasalahan dengan barangkali simbolnya, tapi kita permasalahan dengan apa yang menjadi sumbernya. Saudara, kita perhatikan Kolose pasal 2 ayat 16, saudara, memberikan kita satu pemahaman seperti ini. Karena itu dikatakan, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah saudara, sering sekali kita dalam kehidupan kita sendiri, kita tidak dapat memberikan kesaksian, ya, umat Tuhan yang tidak bisa memberikan kesaksian yang baik tentang apa yang sebetulnya menjadi kesaksian hidup kita di dalam kita mengikuti Tuhan. Hal-hal yang baik yang dapat menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang pekerja di gereja. Dia bertemu dengan saya, saudara, kita baru saja melewati hari raya Idul Fitri, saudara. Dan dia sedikit barangkali secara spontan dia katakan, Pak, minal aidin. Saya, saudara-saudara,
Di dalam satu sisi, saudara, saya tahu ini tradisi ya di dalam masyarakat kita menyampaikan suatu ucapan selamat, saudara. Saya tidak akan katakan, oh saya tidak merayakan itu. Saudara, kalau saya mengatakan itu sedikit membuat mereka itu tentunya agak sedikit tidak nyaman ya. Tapi saya katakan, iya, maaf lahir batin. Itu jawaban saya. Saudara, dan tidak ada masalah dengan pengertian seperti itu. Itu adalah sesuatu sapaan yang biasa dan tidak menandakan bahwa karena saya mengucapkan maaf lahir batin, maka sebenarnya saya sudah tidak mengikuti Yesus. Tidak ada pengertian itu, saudara-saudara. Ini adalah suatu tata krama di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan kita sendiri harus memiliki satu pemahaman bahwa kebenaran firman Tuhan itu lebih unggul, dan kita di dalam hal ini tidak ada permasalahan yang harus kita pertentangkan, karena kita tetap adalah orang yang mengikuti Yesus, saudara. Kita tidak menyatakan sesuatu. Namun kita perlu punya hikmat sekali, saudara, dalam kita memberikan tanggapan dan jawabannya. Saudara, ini adalah sesuatu yang di dalam kehidupan masyarakat yang kita perlu, saudara-saudara, responi, saudara. Ayat yang lain, saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat 23-24 berkata demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, di dalam seorang yang datang beribadah kepada Tuhan, bukan karena dia beribadah kepada Tuhan, dia tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya, di dalam lingkungan kehidupannya. Bukan berarti kita menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, lalu kita menjadi orang yang aneh di tengah-tengah masyarakat. Bukan karena kita beribadah kepada Tuhan, kita boleh mengabaikan relasi-relasi kita dengan kehidupan orang yang di sekitar kita. Saudara, bahkan di dalam ayat ini memberikan penekanan bahwa sekalipun kita membawa persembahan kepada Tuhan, tapi kita tahu kita ada masalah dengan saudara kita, maka persembahan itu tidak ada artinya jika kita persembahkan lalu kita berpikir bahwa selesai sudah permasalahan karena saya sudah berdamai dengan Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kita dengan orang yang punya masalah dengan kita. Lalu kita kembali kepada Tuhan dan memberikan persembahan dengan hati yang sudah jernih. Saudara, betapa sering saudara kita menjadi umat Tuhan yang beribadah secara rutin, memberi persembahan secara rutin, tapi kadang-kadang saudara, tanpa kita sadari, saudara, kita tidak terlalu dikenal sebagai seorang beribadah kepada Tuhan yang memperhatikan dan memiliki relasi yang baik dengan keluarga, tetangga, atau orang-orang yang di sekitar kita. Saudara, tradisi dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat itu. Saudara, hal yang lain yang barangkali menjadi perhatian kita adalah kita belajar untuk kita menerima tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Saudara, banyak tradisi-tradisi yang baik, saudara. Saya menyukai tadi kata maaf lahir batin, saudara-saudara. Kalau saya minta maaf bukan hanya di mulut saya, tapi hati saya juga menyadari bahwa saya butuh mungkin dimaafkan. Saudara, banyak hal yang baik dalam tradisi yang harus saudara-saudara menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bukan manusia yang aneh di tengah-tengah dunia yang tidak peduli tradisi setelah kita percaya kepada Tuhan. Saudara, tetapi kita perlu juga dengan cermat untuk meneliti apakah bagian dari tradisi itu tidak bertentangan atau tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita lihat bagian dari firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Yesus pernah memberikan satu pemahaman seperti ini, dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, manusia hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara, memiliki banyak sekali pergumulan yang dikaitkan dengan kehidupan mereka itu sendiri. Mereka bergumul tentang bagaimana mereka bisa mengalami damai sejahtera sepanjang kehidupan mereka. Bagaimana mereka bisa diberkati sehingga mereka tidak berkekurangan, mereka selalu berkecukupan. Saudara, mereka juga bergumul dengan berbagai permasalahan antara relasi seorang dengan yang lain. Saudara, permasalahan-permasalahan yang seperti ini kadang-kadang mereka wujud nyatakan dengan aturan-aturan atau sesuatu yang mereka yakini, sesuatu yang mereka terima dengan aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
Dan barangkali itu kita bisa terjemahkan sebagai adat istiadat atau tradisi yang turun-temurun yang dipegang. Untuk menjaga relasi, maka kita ada tata krama tertentu yang perlu kita pegang. Menyapa dengan baik seorang dengan yang lain, menghormati yang lebih tua. Pada waktu saudara melakukan kekeliruan atau sesuatu yang tidak dipahami dengan baik, orang Kristen pun tidak segan-segan harus minta maaf kepada orang lain, karena kita tidak memahami dengan baik apa yang menjadi aturan main dari kehidupan masyarakat di mana kita berada. Kita juga perlu bersapa ramah dengan tetangga, dengan orang yang berlainan dengan kita. Kita tidak bersikap angkuh, kita tidak bersifat bertindak atau berperilaku sebagai orang-orang yang dianggap aneh dan berbeda dengan masyarakat di mana kita berada. Justru di mana kehidupan kita umat Tuhan harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah mereka. Saudara, kita menyadari bahwa Tuhan datang bukan berarti kita hanya menjadi sekelompok orang yang sangat eksklusif, yang tidak peduli orang yang lain di sekitar kita. Saudara, Yesus tidak datang untuk meniadakan, tapi Yesus datang untuk menggenapi apa yang sebenarnya yang tidak dipahami oleh orang-orang yang hidup di perjanjian lama dengan membawa persembahan. Karena dengan membawa persembahan itu, mereka menganggap mereka sudah selesai perkara mereka dengan Tuhan. Mereka tidak perlu peduli di sekitarnya. Tuhan mengingatkan mereka perlu mereka menyelesaikan permasalahan mereka. Tuhan mengingatkan mereka apa yang sebetulnya ada di dalam perjanjian lama itu sebenarnya digenapi di dalam diri Yesus. Dia adalah korban yang sesungguhnya itu. Saudara, kita melihat pemahaman yang lain yang kita dapat peroleh dalam firman Tuhan. Pada waktu penekanan yang diberikan di dalam bagian daripada firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita melihat bahwa Tuhan tidak menekankan hanya mengasihi Tuhan, tapi penekanan ini adalah juga mengasihi sesama kita. Dan bagaimana kita menerjemahkan mengasihi sesama kita? Saudara, kita memahami tentang kebenaran, tapi orang-orang di sekitar kita tidak memahami kebenaran yang kita yakini. Dan bagaimana saudara-saudara kehidupan kita itulah yang menerjemahkan kebenaran firman Tuhan di dalam satu wujud nyata kesaksian hidup kita yang dapat dibaca dan diterima oleh orang lain. Tidak mudah saudara-saudara untuk melakukan hal itu, karena sebenarnya kita pun tiap manusia memiliki ego kita. Dan kita juga memiliki saudara-saudara pemikiran-pemikiran untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi seorang yang begitu mengasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita tidak mengabaikan sisi lain dalam kehidupan kita untuk mengasihi sama kita. Sejauh mana saudara perhatian kita kepada orang-orang yang di sekitar kita, saudara, yang belum memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya pernah memberikan kesaksian ini tentang dua keluarga yang hidup berdampingan, saudara. Yang satu adalah seorang yang belum percaya, seorang adalah anggota gereja. Nah saudara, tetangga ini saudara sedikit tidak terlalu peduli saudara tentang kehidupan lingkungannya. Saudara, kalau dia buang sampah, saudara, dia selalu buang sampahnya itu justru ke tangga, saudara. Karena sekalian kalau dia buang sampah, biarlah juga membuang sampahnya, saudara. Setiap kali saudara membuang sampah itu pasti di depan halaman rumah tetangga. Saudara, saya percaya kalau kita menjadi orang Kristen sekalipun, pasti kita tidak merasa nyaman. Kalau saudara merasa nyaman, agak aneh juga ya kalau kita merasa nyaman rumah kita dibuangin sampah, saudara. Nah, apalagi kalau kita adalah seorang yang sudah melayani Tuhan ya. Nah, bagaimana kira-kira saudara-saudara ya? Tentu itu tidak menyenangkan, mau ribut dengan tetangga, ditegur berapa kali saudara, tetap saudara kadang-kadang masih melakukannya. Tetangga berpikir, saudara, kalau saya terus bertentangan dengan tetangga yang belum percaya ini, satu hari jikalau ada sesuatu acara penting di gereja dan saya ingin mengajak dia untuk mendengar Injil Tuhan, kayaknya sulit sekali saudara, karena sudah sering ribut saudara dengan tetangga. Yang berubah sikapnya saudara, dia coba lebih memperhatikan tetangga. Kalau dia mempunyai sesuatu yang baik, saudara, katakanlah dia masak makanan yang enak, saudara,
Dia antar ke tetangga, saudara-saudara ya. Dia sedikit memberikan tetangga, memberi perhatian, saudara. Tetangga ini agak aneh juga, saudara ya. Ini saya buang sampah di rumahnya, tapi dia memberikan saya makanan. Ya, dia menunjukkan sikap yang baik, dia juga menunjukkan perhatiannya. Saudara, mula-mula pasti dia takut, saudara, jangan-jangan ada sesuatu di makanan ini ya, karena ingin membalas, saudara ya, dengan berikan makanan. Tidak berani dimakan, tapi dicicipin, enak sekali, saudara-saudara. Akhirnya dia tidak lagi merasa bahwa ada kecurigaan kepada tetangganya. Saudara, sering sekali, saudara, tetangga Kristen ini memberikan dia makanan, saudara. Hanya sebagai satu tanda bahwa sekalipun kamu tidak baik, selalu buang sampah ke rumah saya, halaman rumah saya, tapi saya menegur kesalahan itu, tetapi saya tetap memperhatikan kamu dan mengasihi kamu. Saudara, setiap kali tetangga ini menerima makanan, selalu ada tulisan di dalam catatan singkat di dalam pemberian makanan itu sebagai berikut. Ya, apa yang terbaik dari kami ingin bagikan kepada kamu. Tetangga ini merasa malu sekali, saudara. Orang yang terbaik dari tetangga Kristen ini memberikan makanan kepada dia, tetapi dia hanya buang sampah ke rumah orang ini, saudara. Saudara, maka dia merasa tidak nyaman dengan apa yang dia pahami, saudara. Lalu mulai sejak itu dia tidak lagi melakukan buang sampah di rumah tetangganya. Saudara, sebenarnya hal yang simpel sekali, saudara. Kadang-kadang kita selalu menyikapi dengan gigi ganti gigi, saudara ya. Mata ganti mata, saudara. Kita lupa, saudara-saudara, apa yang menjadi hukum kasih dalam hidup kita. Saya kira, saudara, kita tidak mengatakan bahwa boleh saja kita diperlakukan buruk seperti itu. Tapi, saudara-saudara, ada hal yang lain yang kita tidak bisa sangkali, bahwa kita juga memiliki hukum kasih, di mana kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kalau tidak kita melakukan hal itu, bagaimana mungkin kita dapat memenangkan mereka atau memberitakan kabar sukacita kepada mereka? Saudara, ada banyak hal yang dikaitkan dengan kehidupan kita, saudara, dan kesaksian hidup kita yang tidak lepas daripada bagaimana kita juga menyikapi tradisi yang ada dalam kehidupan. Ada kalanya, saudara, pada waktu sesuatu yang kita tidak pahami dengan benar, tapi kita meresponi dengan begitu keras, saudara, membuat orang berpikir, saya tidak akan menjadi orang Kristen, karena kalau saya menjadi orang Kristen, saya akan tinggalkan semua tradisi. Dia belum paham, saudara-saudara, kita belum bisa menekankan sesuatu kebenaran untuk dia taati dalam kehidupannya. Saudara, ada satu pengertian lain yang kita perlu barangkali cermati atau kita kaji lebih dalam, saudara, yaitu mengenai tradisi dengan yang memaknai tradisi itu dengan nilai dan konsep kebenaran Alkitab. Sesuatu yang tadinya barangkali ada sesuatu unsur-unsur kaitannya dengan iman yang berbeda, saudara, tapi pada waktu kita menjalankannya, saudara, kita memberikan makna yang baru, saudara, makna yang baru di dalam kebenaran, dalam tradisi yang kita akan jalankan itu. Saudara, mari kita melihat, saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Farisi itu. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Pada waktu mereka memasalahkan tentang makan sebelum cuci tangan karena itu najis, bukan hanya hygiene, tapi najis sesuatu yang dikaitkan dengan kalau tidak cuci tangan dan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menajiskan kita. Bagi mereka memiliki adat istiadat atau keyakinan seperti itu, saudara. Tapi Yesus memberikan penekanan yang lain. Yang masuk ke dalam tubuh itu tidak menajiskan kita, yang keluar dari dalam itu. Keberdosaan itu bukan dari luar, tapi ke dalam hidup itu sendiri. Itu yang menajiskan. Saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam bagian firman Tuhan kita baca tadi, katakan, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal, saudara. Nah, saudara, ini adalah bagian firman Tuhan yang kita tadi telah baca dan kita perlu mencermati, saudara.
Saudara, tidak berarti bahwa Yesus katakan tidak apa-apa makanan yang kotor. Tapi Yesus memberikan memaknai, saudara-saudara, pemahaman itu, tradisi yang harus mencuci tangan sebelum makan. Yesus tidak menegur bahwa itu tidak baik. Tapi Yesus mengatakan yang penting sekali, ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, karena itu tidak menajiskan kita. Tapi sesuatu yang keluar dari dalam kita itu, hati kita, keberdosaan itu dari dalam hidup kita yang menajiskan. Nah, saudara, kita melihat Yesus memberikan makna yang berbeda, tidak hanya sekedar dikaitkan dengan, baik saudara, something wrong dalam penayangan. Tapi saudara-saudara, mari saya akan lanjutkan, saudara ya. Menerima yang baik, yang tidak bertentangan dengan Alkitab, saudara. Apapun yang dari luar, yang masuk ke dalam seorang, tadi kita telah baca bagian ini ya, saudara ya. Iya, saudara, saya belum sampai kepada bagian yang selanjutnya, saudara. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, yang kita perlu cermati di sini adalah bagaimana kita memakai tradisi memaknai tradisi dengan nilai dan konsep kebenaran Alkitab ya, atau mengalami tradisi yang mengalami transformasi, saudara-saudara. Transformasi. Saudara-saudara, kalau kita hari ini, saudara-saudara, masuk ke dalam pemahaman-pemahaman yang membawa kehidupan kita, saudara, kepada suatu pertentangan, saudara, antara mengikuti Yesus dengan tradisi, saudara. Kita tidak sadar, saudara, kita telah mempersulit atau menjebak diri kita, saudara-saudara, di dalam satu kehidupan yang tidak dapat menjadi berkat dan menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara, setiap keluarga, setiap tradisi, saudara, ya, itu tentu, saudara, ada pengajarannya, ada sesuatu yang diterima oleh orang di sekitar kita. Saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan, marilah kita memakai marilah kita dengan kebenaran yang kita yakinin itu, saudara. Kita memaknai apa yang sebenarnya menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Saudara, katakanlah sebagai masyarakat orang Chinese, saudara, pada waktu pertengahan musim gugur, saudara, di mana kita makan kue bulan, saudara. Saudara, bagi masyarakat di sebelumnya, saudara, barangkali itu adalah kesempatan mereka menyembah, saudara. Menyembah sesuatu yang dikaitkan dengan apa saja, saudara. Dikaitkan dengan barangkali dewa bulan dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, bagi kita, saudara, kita tidak memaknai seperti itu, saudara. Kita memaknai sebagai satu kesempatan di mana keluarga bisa bersama-sama, saudara. Ada suatu kebersamaan keluarga untuk menikmati musim yang berganti, saudara-saudara. Menikmati sesuatu yang terjadi dalam lingkungan kehidupan kita, yang membawa kehidupan kita itu tidak berbeda dengan lingkungan kita, tapi perayaan daripada makan kue bulan itu tidak lagi dalam satu berupa penyembahan. Saudara, hari ini, saudara-saudara, katakanlah di dalam hari merayakan di tengah musim semi itu, saudara, tidak lagi menjadi suatu penyembahan, saudara. Itu menjadi suatu tempat di mana keluarga reuni, saudara. Menjadi suatu kesempatan di mana menjadi Thanksgiving Day, saudara, bagi keluarga. Nah, saudara, perayaan Zhongqiu, saudara, atau pertengahan musim gugur itu, saudara, sudah berubah, saudara, maknanya. Tidak lagi seperti dalam tradisi, saudara. Orang menyembah, saudara, sesuatu yang tidak seperti hari ini, saudara. Nah, sebagai orang Kristen, saudara-saudara, kita juga mengartikan itu sebagai sesuatu kesempatan di mana keluarga bersama-sama berkumpul, saudara. Saudara, mengikuti Yesus itu adalah mutlak bagi kita, saudara, sebagai orang yang percaya. Tidak perlu diragukan. Tapi kita tidak perlu, karena mengikuti Yesus, maka kita mengabaikan tradisi. Kita perlu untuk memaknai tradisi itu dengan sesuatu yang nilai dan konsep yang benar sebagai dalam firman Tuhan. Dan kita juga, saudara, perlu, saudara-saudara, untuk memberikan sesuatu pemahaman-pemahaman yang baru tentang tradisi. Sama seperti tadi dikatakan makan kue terang bulan itu, saudara.
Tidak lagi hanya sebagai satu kesempatan menyembah seperti tradisi nenek moyang kita, tetapi saudara-saudara kita memaknai dengan kebersamaan keluarga, bersama-sama melalui kesempatan itu, bersyukur bersama-sama dengan keluarga saudara atas segala berkat dan penyertaan Tuhan sampai kepada pertengahan musim gugur itu. Saudara, masih banyak lagi yang sebetulnya yang kita bisa maknai. Sesuatu yang tadinya dianggap menajiskan karena yang dari luar itu masuk ke dalam menajiskan tubuh. Kita juga memahami bagaimana Yesus memaknai dengan suatu pengertian yang baru, bahwa bukan yang dari luar yang masuk menajiskan, tapi yang dari dalam keluar. Saudara, masih banyak lagi yang barangkali yang kita bisa pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Orang-orang Farisi, saudara, mereka berpegang teguh kepada tradisi dan mereka menganggap mereka dibenarkan karena tradisi yang mereka pegang teguh. Apa yang menjadi pegangan mereka itu bukan lagi ajaran daripada firman Tuhan. Itu teguran yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi yang mereka abaikan justru kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang pluralistis, saudara. Satu masyarakat yang majemuk, saudara, dengan berbagai perbedaan yang ada. Saudara, bagaimana kita tidak menjadi orang yang eksklusif, yang tidak mau tahu apa yang terjadi dalam lingkungan kita, kehidupan kita. Justru saudara-saudara, sebagai orang Kristen, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak perlu, saudara, secara frontal untuk bertentangan dengan tradisi yang ada, tapi kita memaknai kehidupan yang ada di dalam lingkungan kita dengan tradisi-tradisi yang kita sudah transformasikan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pegang teguh. Hari ini saudara-saudara, kita berada di satu zaman yang sangat kompleks, saudara, sangat banyak hal yang bisa menjadi pertentangan dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita perlu minta hikmat kepada Tuhan, saudara-saudara, dalam memaknai seluruh apa yang menjadi bagian daripada kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat ini, dan kita memberitakan Injil itu, saudara, melalui kesaksian hidup kita yang dapat diterima oleh orang-orang yang di sekitar kita. Saudara, banyak hal yang kita bisa bahas di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, dengan kita bersahabat dengan tetangga kita, dengan kita memiliki sikap hidup yang baik, dengan kita tidak frontal untuk menyatakan bahwa kita adalah orang yang sudah mengikuti Yesus, kita tidak peduli kepada mereka. Mari kita bersama-sama, saudara, di dalam doa kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, pada saat kami bersama-sama merenungkan tentang bagian firman Tuhan tentang mengikuti Yesus di dalam kehidupan kami dan menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam lingkungan kehidupan kami mengenai tradisi-tradisi yang ada di sekitar kami dalam kehidupan kami. Memohon Tuhan Kau memberikan kami hikmat untuk kami dapat hidup benar di hadapan-Mu, Tuhan. Kami hidup dengan mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap pikiran dan akal budi kami, tetapi tidak mengabaikan untuk mengasihi sesama kami. Menyadari bahwa mereka belum memahami tentang kebenaran yang kami pegang teguh. Tetapi melalui kehidupan kami dapat memaknai kehidupan yang ada di sekitar kami dengan memberikan nilai dan konsep baru tentang tradisi yang ada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau sendiri yang berbicara lebih dalam dan lebih lanjut kepada kami untuk kami dapat hidup benar di hadapan-Mu dan menjadi saksi yang benar di hadapan orang-orang yang di sekitar kami, sehingga hidup kami dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, dan tidak menjadikan segala sesuatu bertentangan dan menghilangkan kesempatan bagi kami untuk menjadi saksi bagi tetangga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.